Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi aspek proses. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aris Khotun Nafiah, Fatisha Putri Nurona, Lailatul Munfiroh, Nela Zulfa Kusuma, dan Renata Eka Prastika. Memasuki bahasan yang pertama yaitu pengertian diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan strategi yang mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri maupun kelompok. Pada diferensiasi proses, guru perlu memberikan bantuan belajar kepada siswa. Guru harus melihat siswa mana yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan pemandu. Cara melakukan strategi diferensiasi proses. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, dilakukan dengan dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari menarik minat siswa. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk siswa. Yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Untuk memberikan dukungan tambahan, mendorong siswa memanfaatkan waktu. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodasi gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Ilustrasi 1. Pak Wahaf adalah guru kelas 5 yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saat itu, peserta didik belajar mengenai jenis-jenis teks. Beliau menyajikan teks cerita dengan jenis teks narasi dan teks eksplanasi. Kemudian, peserta didik dikelompokkan secara acak. Satu kelompok terdiri atas peserta didik yang sudah memahami, sedang memahami, dan belum memahami. Pembagian kelompok ini bertujuan untuk membangun pemahaman melalui teman sejawat dan saling melibatkan teman dalam memahami materi jenis-jenis teks. Untuk mendorong peserta didik mengeksplorasi materi dari kedua jenis teks tersebut, Pak Wahaf memberikan pertanyaan pemandu dan tantangan untuk membangun pemahaman dan keterampilan. Kemudian, Pak Wahaf memberikan beberapa soal yang dikemas dalam bentuk teks dan dimasukkan ke dalam amplop. Setiap perwakilan kelompok mengambil satu amplop, kemudian dikerjakan bersama dengan anggota kelompok yang lain. Dan hasil dari kerja kelompok tersebut dipresentasikan di depan kelas oleh seluruh anggota kelompok. Analisis aspek proses berdasarkan strategi 1 dan 2. Strategi 1. Pembagian kelompok yang dilakukan oleh Pak Wahaf sudah tepat dan sesuai dengan kegiatan berjenjang dalam membangun pemahaman dan keterampilan melalui teman sejawat. Strategi 2. Pembagian kelompok dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Bu Susi adalah guru kelas 4 yang mengampu mata pelajaran matematika. Saat itu, materi yang diajarkan mengenai bilangan cacah yaitu mengenal perkalian. Bu Susi mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya. Terdapat peserta didik yang mahir, peserta didik yang sedang berkembang, dan peserta didik yang akan berkembang. Kemudian, Bu Susi memberikan beberapa soal kepada peserta didik tersebut dengan jumlah soal yang sama dan waktu penyelesaian yang sama. Namun, Bu Susi membedakan tingkat kesulitan soal dari peserta didik yang mahir, peserta didik yang sedang berkembang, dan peserta didik yang akan berkembang. Kemudian, analisis aspek proses pembelajaran berdiferensiasi.
Yang pertama, pengelompokan peserta didik yang dilakukan Bu Susi sudah tepat, sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, sehingga dalam prosesnya Bu Susi dapat memantau peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya. Pada peserta didik yang akan berkembang, treatment yang dilakukan Bu Susi lebih memantau setiap langkah pengerjaannya. Sedangkan pada peserta didik yang sedang berkembang, Bu Susi memberikan treatment memantau langkah pengerjaan namun tidak sedetail dengan peserta didik yang akan berkembang pengetahuannya. Pada peserta didik yang sudah mahir, treatment yang dilakukan Bu Susi hanya mengecek hasil pengerjaannya. Yang kedua, dengan memberikan jumlah soal yang sama dan waktu penyelesaian yang sama, namun membedakan tingkat kesulitan soal berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik, lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk menentukan mampu tidaknya peserta didik menyelesaikan suatu butir soal tersebut sesuai tingkat pemahamannya. Ilustrasi selanjutnya. Bu Yanti adalah guru kelas 4 yang mengampu pelajaran IPAS. Saat pembelajaran tentang fotosintesis, beliau menyajikan video pembelajaran tentang proses fotosintesis. Setelah penayangan video, siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Siswa diminta untuk melakukan percobaan tentang fotosintesis sesuai dengan video pembelajaran agar siswa lebih memahami pembelajaran yang disampaikan. Kelompok siswa yang memiliki kemampuan sudah mahir dapat menyelesaikan percobaan dengan mudah dan juga hasil laporannya juga baik. Siswa yang memiliki kemampuan sedang berkembang membutuhkan sedikit arahan dari guru sehingga percobaan dan laporan percobaannya selesai sesuai dengan petunjuk. Kelompok siswa yang memiliki kemampuan akan berkembang membutuhkan banyak arahan dari guru agar percobaan dan laporannya selesai sesuai dengan arahan dari guru. Analisis aspek proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yanti sudah variatif. Bu Yanti menyampaikan materi sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, belajar melalui percobaan langsung yang dilakukan. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditory dan visual, belajar melalui video yang disajikan. Dengan variasi pembelajaran yang dilakukan, kebutuhan anak berdasarkan gaya belajarnya sudah terpenuhi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, Bu Yanti melakukan pengelompokan yang fleksibel berdasarkan kemampuan peserta didik pada pembelajarannya. Peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu akan berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Pengelompokan ini bertujuan agar tugas yang diberikan dapat selesai sesuai dengan arahan dari guru. Dari setiap kelompok tentunya membutuhkan perhatian yang berbeda dari Bu Yanti. Selain itu, pengelompokan tersebut dilakukan agar semua peserta didik belajar dalam satu kelompok. Jika kemampuan peserta didik dalam suatu kelompok berbeda, maka peserta didik yang memiliki kemampuan sudah mahir akan mendominasi. Dengan pengelompokan yang dilakukan Bu Yanti, pembelajaran akan mencapai tujuan yang direncanakan dan peserta didik dapat belajar tanpa ada yang mendominasi.